Aplaus untuk kita semua. Oke, pertama-tama perkenalkan nama saya Yuri Anunaji, ya. Saya dari apoteker dari Sanas Orlin. Ada yang belum pernah ketemu saya? Belum semua ya. Hari ini ya. Nah, pertanyaannya jawabannya yang bagus ya. Jadi semuanya pada sehat-sehat semua. Saya melihat kalau yang hadir di sini orang-orang yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan informasi yang sangat luar biasa. Nah, yang tidak didapatkan oleh mitra lainnya. Nah, disinilah itu saudara memberikan edukasi kepada para mitra. Jadi seperti itu ya. Semangatnya kok melempem ini. Sekali lagi. NASA? Sanas? Jaya. Oke. Baik ya. Dalam menggerakkan suatu sistem networking, ya, ada beberapa hal yang saudara perlu ketahui. Yang paling utama ruhnya adalah apa? Produk, ya. Product knowledge. Dan ada hadiahnya toh di sini toh. Nah, jangan sampai dijual ya. Tapi apa? Dipakai dulu baru diceritakan ya Bu ya. Betul enggak? Nah, kalau enggak dipakai terus dijual, mana bisa cerita? Kalau sudah pakai cerita baru apa? Closing ya. Oke. Ya sepakat ya? Nah, kemudian apa lagi yang berikutnya? Product knowledge kita akan bedah di sini. Apa sih Sanas itu? Ada yang belum tahu Sanas sama sekali? Ada yang belum pakai di sini? Belum pakai Bu? Oh, ini ada yang belum pakai Bu? Iya. Namanya siapa Bu? Sri Haryati. Sri Haryati. Baru kenal Sanas hari ini Bu? Oh, baru ya. Kalau Orlin Bu, sudah pernah pakai Bu? Orlin? Belum juga. Nah, sponsornya siapa Bu? Mbak Mindri ini luar biasa ya. Jadi beliaunya harus diedukasi nih, seperti ini ya. Ini bagus. Ya, datang untuk mendapatkan informasi. Ya. Oke ya. Jadi pilar yang kedua apa? Saya dapat info nih, itu kan. Pilar yang kedua apa? Dalam menggerakkan suatu sistem. Marketing plan ya. Saya rasa marketing plan NASA sangat luar biasa. Produknya unggulan. Ya, marketing plan-nya sangat luar biasa. Yang ketiga apa? Dream ya, dream. Bapak Ibu ketika menjalankan sesuatu hal harus punya dream. Ya impian. Impiannya apa? Impiannya dunia dan akhirat ya. Semuanya untuk keluarga. Ya. Orang-orang yang Bapak Ibu sayangi ya. Sepakat ya dari sini ya. Jadi serap ilmunya hari ini ya untuk Sanas dan Orlin. Baik ya. Kalau yang belum tahu tuh produknya ya Bu, kalau yang Sanas Bu, yang putih Bu. Nah kalau yang ini Sanas hijab. Ya kalau yang bawah itu Orlin. Ada yang belum pernah pakai Orlin? Belum pernah pakai Orlin ya? Wah ini nih. Saya pengen tahu Cak, kenapa belum pernah pakai Orlin Bu? Kalau saya itu pernahnya pakai Sanas. Oh Sanas. Nggih. Terima kasih Bu. Oke ya, jadi ini pentingnya edukasi ya. Ya pentingnya edukasi produk. Ya produk knowledge ini sangat penting. Nah kita lihat nih, lanjut. Oh iya, ini saya bawa ya, pointernya. Baik ya, pertama kali yang kita harus tahu itu apa dulu. Kalau kita melihat nih, ini calon prospekan kita nih.
Ini caranya untuk closing ya. Kita lihat nih, ketika kita berhadapan, bukan berarti yang jualan sampo sanas itu harus cewek loh Pak ya. Cowok, kalau bagi saya, karena rata-rata di sini kan, kalau bicara sampo, masa saya laki Pak jualan sampo Pak gitu kan, malu-maluin aja, nggak ada kata malu Pak. Ya, semua pakai sampo. Dan ini justru enak. Kalau pakai hijab, nah bisa apa enggak? Bisa. Semua pasti pakai sampo. Kalau nggak percaya, datang bertamu nih gitu kan ya. Kita duduk nih, kita kasih empatinya dulu ya. Kita biasanya itu jangan langsung menyerang ya, tapi empati harus kita tampung ya. Jangan sampai kita menyerang duluan, empati. Baru kalau nggak, Pak minta izin mau ke kamar mandi gitu. Lihat sampo yang ada di kamar mandi. Ada berapa? Berarti dia penggemar sampo. Ya, berarti bisa di closing. Ya, caranya mudah. Tanyain anggota keluarganya ada berapa, ceweknya ada berapa, rambutnya panjang apa pendek, itu kan ya. Kalau panjang pasti penggunaan samponya banyak. Berarti kalau 1 bulan pasti konsumsinya lebih dari 2 botol. Ya, karena apa? Karena saudara tahu sanas untuk yang putih ya, untuk anti ketombe yang pakai yang putih itu, untuk daily. Nah, di situ pasti closingnya 1 bulan bisa minimal 2 botol. Ya, tergantung anggota keluarga dan kita edukasinya. Nah, baru kita lihat nih rambutnya, tipe rambut yang harus saudara perhatikan. Ada yang rambut kering, ya, rambut kering. Kemudian ada yang berminyak. Ya, ada yang berminyak, ada yang rambut kering, ada yang rambut ikal. Ada yang lurus. Yang lurus, ada yang bercabang. Sudah Pak. Nah, ada yang pakai hair dryer setelah sampoan. Ada yang pakai air dryer? Enggak pernah ya, alhamdulillah ya. Kalau pakai air dryer biasanya rambutnya kering. Nah, ini solusi cepat untuk closing Orlin, Pak. Kasih aja perawatan gitu kan. Perawatan Orlin, Pak. Ada conditioner, ada hair tonic. Pasti yang pakai air dryer itu pasti rambutnya kering. Yang pertama pasti kering. Yang kedua ketika disisir itu pasti dia ada yang nempel di sisirnya. Berarti dia rontok. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Area yang disisir itu pasti muncul area kebotakan. Ya. Kira-kira closingnya apa aja? Ada yang tahu solusinya? Sarankan pakai pertama, untuk daily-nya Bu, pakai sampo sanas. Untuk perawatannya Bu, karena ini saya lihat nih gitu kan. Jadi seolah-olah kita itu sebagai konsultannya. Kita memberikan solusi, datang itu memberikan solusi. Gitu ya. Jadi kita datang itu memberikan solusi. Dengan lihat rambut gini tok, bisa kita closing tuh. Ya mudah tuh sebenarnya ya. Enak Pak, bicaranya itu kan. Tapi kalau prakteknya gimana gitu kan ya. Udah lihat aja, nggak usah ngomong panjang lebar, biar ngalir aja ceritanya. Beliaunya kan biasanya cerita tuh, dengerin aja gitu kan. Anaknya keluarnya apa Bu, rambutnya rontok apa enggak, anaknya SMA. Biasanya masa pubertas itu juga ada yang namanya jerawat di kulit kepala. Nah solusinya apa? Kita datang itu memberikan solusi gitu kan. Pakai sanas daily. Ya, kalau untuk jerawat di mana? Di kulit kepala, pakai sanas daily. Nah itu. Nah, anak-anak zaman sekarang itu sering cat, ya, ngecat rambutnya gitu kan ya. Wisuda, sering hair dryer gitu kan. Sering diputar-putar rambutnya yang
ya era zaman sekarang lah gitu kan ya. Nah itu pasti rambutnya kering, rontok pasti iya. Area yang sering diputer-puter rambutnya itu pasti akan ketarik semua tuh, pasti bercabang. Solusinya apa? Conditioner. Ya, ini dilihat dari rambutnya aja sudah tahu. Ya, paham ya? Jadi kita closing itu dengan kerja cerdas. Dengan tahu tipe rambutnya sudah bisa closing. Paham dari sini ya? Oke. Nah ini ya, ada yang rambutnya kusut, ada yang ujungnya kusut tuh, kasih aja conditioner, tes itu kan ya. Daily-nya pakai Sanas yang daily, kalau conditionernya pakai Orlin ya. Nah ini ya, nah ini kusut nih, ya dirawat dengan baik. Atau kalau misalnya teman-teman mahasiswa gitu kan ya, mungkin putri-putrinya ada yang kuliah gitu, nah sering kan pakai sepeda motor, itu kan pasti apek ya, lepek gitu kan ya. Daily-nya pakai apa? Bisa pakai Sanas daily. Ya, kemudian ujungnya pakai conditionernya pakai Orlin. Nah ini ada gelombang atau yang pakai ikat rambut. Seringkali kita pakai ikat rambut itu tidur pakai ikat rambut, ada yang seperti itu. Tidur pakai ikat rambut. Enggak ada ya, alhamdulillah berarti sudah pernah ikut seminarnya di sini ya dulu ya. Ikat rambut ya, waktu tidur itu juga tidak baik. Karena apa? Dia akan ngerempel, apa bahasanya ya? Akan terkumpul di satu area saja dan itu rawan untuk terjadinya kerontokan. Oleh karena itu 4 jam aja harus dilepas ikat rambut itu. Pak gimana cara ngelepas? Ya kalau ke kamar mandi dilepas dulu, diurai dulu, habis itu pakai lagi enggak apa-apa. Biarkan rambut itu istirahat dulu. Ya 15 menit istirahatkan. Capek Bu kalau diikat terus. Dikurung terus rambutnya itu capek itu kan ya. Nah itu. Dan butuh nutrisi. Ya butuh nutrisi. Nutrisi itu ada di Orlin. Kalau daily-nya, nah itu sangat bagus karena apa? Kita nih pakai, ibu-ibu pakai hijab tuh. Nah bisa pakai daily. Ada Sanas hijab juga. Nah kalau hijab seringkali long lasting ya. Baunya itu tahan lama itu ya. Nah ini ya sangat mudah ya. Sebenarnya sangat mudah sekali untuk kita tawarkan Orlin, mau Orlin yang mana, mau Sanas yang mana gitu kan. Nah setelah tahu tipe rambut, kita korek nih keterangannya dari customer, calon customer. Keluhannya apa, bla 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 bla. Nah kita kasih solusinya. Nah disinilah kita harus selektif dalam pemilihan produk yang ada di pasaran. Misalnya orangnya bandingkan, semua punya ciri khas masing-masing. Tapi kita harus tahu nih kekuatan dari produk Orlin sama Sanas dari NASA ini apa? Ya. Nah ini rata-rata ada yang punya masalah seperti ini, rambut kasar. Ada yang punya masalah rambut kasar? Enggak ada ya kalau di sini, rambutnya sehat-sehat semua karena pakai Orlin sama Sanas ya. Nah ini ada yang seperti ini. Nanti ada tipe customer, calon customer itu seperti ini ada. Rambut kasar perlu yang namanya moisturizer. Nah di sini bisa ditawarkan untuk perawatan yang dapat melembabkan rambut. Ada conditionernya, ini kan ujung rambut ya. Tengah rambut sampai ke bawah itu bisa dipilin sama conditioner. Dipilin itu di pelurut gini loh, cret gini ya. Dari tengah sampai ke bawah rambut. Terus berkali-kali gini. Nah ini ya.
Nah, tahu gitu aku langsung pilih aja dari dulu gitu. Hebat ya, produknya NASA ini sangat luar biasa. Biar nggak ngantuk, NASA? Sanas? Jaya. Oke ya. Nah, di sini ya semua produk yang ada di Sanas dan Orlin itu not animal tested. Artinya apa? Tidak sedang diujikan kepada hewan coba. Ya, jadi langsung ya. Karena sudah tersertifikasi ya. Jadi produk yang ada di NASA ini sangat luar biasa, aman untuk digunakan manusia. Nah, kalau ingat calon ini pasti pikirannya kemana-mana ya. Siapa calon SPK-nya kalau kayak gini? Pak, saya mau prospek salon boleh? Boleh. Jadi kalau ingat Orlin ya, kalau ingat Orlin itu perawatan. Penggunaannya berapa kali dalam seminggu? Bisa 2 kali. Ya kalau Sanas, daily. Jadi kalau Sanas daily. Kalau Orlin itu perawatan, jadi seminggu 2 kali. Kalau air tonic, kalau ingin efek yang optimal, air tonicnya Orlin bisa dipakai malam hari, bisa tiap hari nggak masalah. Kalau air tonic, Pak saya sudah cukup lebat Pak, boleh dihentikan? Boleh. Ya karena sudah nyampe target yang diinginkan, boleh. Ya. Selanjutnya apa? Dilakukan perawatan. Pakai apa? Pakai sampo, Orlin dan conditioner Orlin. Sedangkan daily-nya pakai Sanas daily ya, Sanas anti ketombe ya. Terkenalnya kalau yang Sanas putih apa? Sanas anti kutu ya. Ya, sering banyak saya lihat di Google tuh. Nah, ini sangat luar biasa nih. Jadi kalau tagline-nya itu Sanas anti kutu, ya sudah, berarti online-nya itu di tag aja Sanas anti kutu, pasti kasih nomor handphone tuh yang besar. Hubungi bla bla bla. Gitu kan. Nah, untuk perawatannya pakai Orlin, ada sampo, ada conditioner, ada hair tonic. Ini sangat luar biasa. Karena apa? Karena hair tonic itu ada komposisi yang namanya spingoni. Pana ginseng dan spingoni itu sangat luar biasa untuk merangsang pertumbuhan rambut. Sangat cepat. Nah, ini yang sangat dahsyatnya di Orlin hair tonic. Nah, ini ya. Ngomongin ekstrak, semuanya ada di Orlin. Vitamin, mineral, nah ini ada di produk Orlin Hair Care. Baik itu samponya, conditionernya maupun di hair tonicnya. Semuanya komplit ya. Jadi semuanya komplit di NASA. Nah, kita lihat satu-satu. Ekstrak yang ada di sampo apa aja Pak? Ada aloe vera. Fungsinya apa? Untuk anti jamur, moisturizer juga ada, ya anti inflamasi juga ada, anti radang juga ada ya. Nah dia juga dikombinasi dengan white hazel, olive oil, lavender, sea butter untuk kelembutan pada rambut. Jadi untuk perawatan rambut, untuk kelembutan rambut ada di Orlin. Dikombinasi antara sampo sama conditioner. Itu sangat luar biasa ya. Nah Pak, kalau perannya hair tonic itu di mana Pak? Di area kebotakan. Area yang rontok. Itu ditaruh aja ditaruh di sini area kebotakan yang rata ya, rata. Sebelumnya dibersihkan dulu tuh sama Orlin sampo. Nah, kemudian perannya conditioner di mana? Perannya conditioner rambut bagian tengah sampai ujung rambut. Iya. Seringkali
rambutnya yang di ujung ini bercabang. Betul apa enggak, Bu? Betul ya? Nah, disitulah peran daripada conditioner. Ya, jadi di sini yang perlu pemahaman ya. Nah, kalau rambutnya kusut, habis sampoan bagaimana? Nah, jangan khawatir, di sini juga ada conditioner ya. Jadi yang rambutnya kusut itu seperti sapu lidi itu ada, rambut seperti sapu lidi itu ada. Tegak berdiri gini. Nah, itu kan. Udah kasih conditioner aja biar lemes gitu kan ya. Biar lemes. Nah, selain itu berguna sebagai antibakteri, moringa juga ada untuk mencegah rambut bercabang dan juga merangsang pertumbuhan rambut. Dia lebih tebal. Apa ya, kalau ini mengembang ini, serut gini. Jadi rambut lebih tebal ya. Ekstrak moringa itu daun kelor ya, daun kelor. Nah, ini yang tadi saya cerita tuh. Nah, mau hair mask pakai Orlin. Nah, ini ya. Bisa pakai alat kayak gini nih kalau untuk conditioner. Nah, aplikasikan Orlin conditioner secara merata dan setelah itu tutup menggunakan plastik rambut, tunggu hingga 10 sampai 15 menit. Jadi setelah pakai conditioner tuh ditunggu. Jangan dibilas dulu. Nah, tunggu 10 sampai 15 menit, habis itu bilas tuh dengan air. Nah, harus merata tuh ngolesinya. Nah, dari tengah tuh sampai bawah. Apa yang terjadi setelah dioleskan? Nah, lembut, enak, ya, bisa terurai. Nah, itu kan ibu kan biasanya seneng. Habis itu kan nyium-nyiumin rambutnya sendiri gitu kan ya, harum gitu kan. Kok tahu Pak? Iya ya. Nah, gini-gini penting Mas. Ketika Masnya rambutnya enggak panjang enggak apa-apa Mas, gitu kan. Tapi yang penting bisa cerita tuh. Ya kan? Cerita aja gitu kan. Ngalir gitu. Ya, enak. Nah, ini kalau untuk yang tadi saya ceritakan conditioner, nah area-area kebotakan sini itu pakai hair tonic, Orlin merata, ya. Pak, kalau kebotakannya itu areanya berbeda-beda, ada di depan, biasanya di depan. Yang sering pakai topi itu di depan sini ya. Kemudian ada yang di belakang sini, unyeng-unyeng apa ya di sini ya. Ada di sini, ada biasanya ada 2 di sini, gitu kan. Nah itu pakai aja hair tonic daripada Orlin. Ada panak ginseng, glutathione, kemudian ada spingoni. Spingoni, panak ginseng dan glutathione. Ini untuk efektivitas daripada penumbuh rambut Orlin ya. Setelah 16 minggu dia tumbuh tuh. Nah, ini before dan afternya. Ini sangat luar biasa ya. Ada yang belum pernah pakai Orlin hair tonic. Ada yang sudah customernya pakai diedukasi terus kemudian beli hair tonic Orlin. Ada. Wah, ini bapaknya luar biasa ya. Nah, yang penting tanyain Pak. Jadi after sales ya, Bapak jangan hanya closing-closing aja misalnya. Bapak Ibu jangan closing-closing aja tapi lupa after sales. Tanyain tuh. Di chat biar apa? Biar ada testimoni gitu kan. Nah, habis itu baru diduplikasi kepada para mitranya. Jangan hanya ngejar komisi tapi lupa edukasi. Ini yang sering keblinger ya. Itu kan ya. Ngejar komisi, babet gitu kan ya. Lupa tuh edukasi. Akhirnya apa? Orang itu capek ya untuk prospek, cari orang ya. Tapi apa? Lupa untuk repeat order. Ya, edukasi produk itu sangatlah penting ya. Justru ruhnya ya juga di edukasi produk. Pak, kita capek Pak edukasi tiap hari. Saya pernah HP saya taruh tiap hari
teman saya tak suruh pegang HP saya setengah jam gitu kan. Jangan sampai setengah jam. Mas ini dibalesin apa? Mas ini dibalesin apa? Edukasi sangat penting. Kalau sudah siklusnya seperti itu, komisi pasti ngikut, Bu. Pak, percaya sudah. Kalau edukasi terbentuk, sampai kedalaman jaringan Bapak Ibu, komisi berapapun, minta berapapun, tanpa disuruh, pasti ngomset. Betul apa tidak? Betul, ya. Jadi jangan lupakan edukasi. Lihat kepala orang gini langsung, closing sudah ya. Lihat orang pakai hijab, closing, pasti pakai sampo, Pak. Jangan malu, ya mas-masnya jangan malu. Kalau saya nih, kalau sudah lihat kepala, satu kepala berapa itu kan ya, 100.000 gitu kan ya. Kita edukasi tuh, Bu ini manfaatnya gitu kan. Sangat luar biasa. Jangan lupa di tasnya itu harus selalu bawa keempat produk ini. Kalau perlu 5 produk ini bawa semua di tasnya ya. Mau pilih yang mana, langsung testimoni Pak. Pasti orang kan ke kamar mandi tuh, dicoba langsung cerita tuh orangnya. Betul apa enggak? Kira-kira beli apa enggak? Nah iya beli tuh. Nah kalau ibu hanya cerita tok tapi enggak bawa barangnya buat apa gitu kan ya. Ya toh. Jadi kalau kita sebagai distributor, ya distributor andal, itu di tas itu harus banyak produk tuh Pak. Ya harus bawa produknya. Kalau kayak gini nih, Bu, saya minta waktunya 5 menit aja. Kalau nggak ada manfaatnya, produk kembali, gitu kan ya. Kalau ibu nggak ada testimoninya, silakan kembalikan, gitu kan. Kalau ada testimoninya, silakan bayar, gitu kan ya. Lah closing Bu, ya, udah tuh sebenarnya. Harus bawa, ya untuk daily aja, sanas daily, pasti banyak testimoni Bu, gitu. Pak, kalau ini kan nggak tahu ya harganya ya, saya nggak bilang harganya, saya nggak tahu gitu kan harganya berapa. Kalau saya jadi distributor kayak gini, pasti tas saya penuh Pak. Ketemu siapa nih? Nah yang kita keluarkan harus kita tembak Pak, itu kan ya. Kita bawa apa nih? Ibu kebutuhannya apa nih? Saya punya sanas. Kalau saya butuh uang cash, cepet nih. Ibu langsung ke kamar mandi, coba aja ini kan. Kalau nggak percaya, jangan percaya ucapan saya, tapi percayalah produk ini berkualitas. Ya harus percaya. Nah ini yang sugesti ini yang harus dibangun. Ya, jangan pernah minder. Ketika ibu ini, wah ini nggak mungkin closing nih, nggak mungkin closing Pak, memang pulang. Ya, kalau kita sudah ketemu orang gini, sudah kita mindsetnya tidak closing, dan enggak closing. Tapi kalau kita mindsetnya, bagaimana ibu ini dapat solusi, bagaimana bapak ini dapat solusi sekeluarga, kita datang ini memberikan solusi, bukan memikirkan closing Pak. Ya kalau kita sudah tawarkan solusi, closing itu mengikut Pak. Hari itu juga bisa eksekusi Pak. Ya. Nah, pertanyaannya nanti di akhir ya. Kita lanjut ke sanas. Nah, ini yang favoritnya di NASA ya. Di NASA ini favorit. Nah, kalau memang kekuatan Bapak Ibu ada di sini, pasarnya Bapak Ibu ada di sini, berarti yang di tas ya sanas nggak apa-apa. Tapi kalau saran saya, bawa aja semuanya gitu kan. Karena cepet closingnya. Bawa aja tas semuanya, cepet closingnya. Oh ngapain sih? Oh kita, Bu ini langsung dibilas tuh gitu kan ya. Jangan percaya ucapan saya, tapi percayalah pada produk ini sangat membantu kesehatan Bapak Ibu gitu kan. Silakan ke kamar mandi 5 menit saya tunggu Bu gitu kan. Gimana Bu hasilnya? Walah bagus, at least orang sungkan Pak. Itu kan ya, mau nolak kita itu sungkan. Betul apa enggak Pak? Habis itu yang penting apa? Dapat nomor kontak personnya Pak. Habis itu kita follow up Pak. Kita sodorin tuh formulir pendaftaran. Kalau belum ya. Kalau dulu sih zaman saya dulu formulir pendaftaran Pak ya, tapi enggak tahu kalau di sini ya. Saya pepet, Pak KTP-nya ada Pak, mungkin bisa dibantu Pak gitu kan. Pepet Pak, kalau sudah orang sudah kita kasih tuh
orang nyoba ya, pasti orang itu akan sungkan. Pasti kita dapat nomor kontaknya. Nah, nomor kontaknya kita save. Kalau enggak kita eksekusi saat itu, Pak. Kita pepet, Bu, gimana Bu? Cerita gitu kan. Oke, at least itu dia akan beli itu. Sediakan satu yang masih segel, Pak. Langsung closing saat itu. Ya enak toh? Cepet. Nah, Sanas Daily. Sanas Daily kenapa sangat dahsyat sekali? Karena ada kakaduplam sama glutathione. Ini yang sangat luar biasa. Jerawat pada kulit kepala ya hilang ya. Terus apa lagi? Kutu ya. Kutu, ketombe dan sebagainya. Itu pasti hilang. Pak, kalau misalnya saya pengen lewat online gimana? Ya tinggal saudara nge-brand tiap hari 50 artikel atau 50 tag. Itu bisa, 50 dulu pakai 50 akun Facebook, Pak ya. Kalau saya dulu main kayak gini, 50 akun Facebook saya sediakan, Pak. Ya. Bingung toh? 50 akun Facebook sehari 10 kali post di satu akun Facebook kali 50, berarti kita duplikasi efeknya berapa? 10 kali 50 Pak, 500 post yang kita promosikan. Ya, itu zaman dahulu kala Pak. Efeknya kapan? Efeknya 3 bulan Pak. Ya 3 bulan, orang nggak akan, handphone jenengan ini nggak akan berhenti Pak, terima WA, terima telepon nggak akan berhenti. Pak kok gitu ya Pak ya, capek ya Pak ya. Emang kerja capek Pak, itu kan nggak ada yang nggak capek itu kan ya. Tapi apa, mentelengi laptop itu bisa Pak, saya Pak 8 jam Pak. Ya. Dan kita harus salurkan energi positifnya kalau misalnya kerja di online ya Pak, harus kita salurkan apa yang kita tulis itu harus salurkan. Jadi pesan sugesti kita itu masuk. Oleh itu tahu Pak kerja kita Pak. Ya, usaha enggak akan mengkhianati hasil. Kita tinggal minta sama Allah aja gitu kan ya. Saya sudah kerja keras Pak. Ya Allah saya sudah bekerja keras. Ini kok belum ada hasilnya Allah itu kan. Padahal keluarga saya ini sangat membutuhkan. Ya, pasti Allah itu akan ngasih Pak. Insya Allah seperti itu. Asalkan kita benar-benar niatnya baik ya. Nah, kakaduplam dan glutathione. Ingat ya, jadi kata kuncinya dari Sanas Sampo adalah kakaduplam dan glutathione. Manfaatnya apa? Anti kutu, anti ketombe. Kemudian apa? Jerawat ya, jerawat di kulit kepala. Ini sering kali muncul Pak. Pak capek Pak nginget panjang-panjang gitu kan ya. Ingat aja 3 aja. Jerawat di kulit kepala, anti kutu. Ya kemudian apa lagi? Anti ketombe. Ingat, tembak aja langsung Sanas yang Daily ini. Ketika taunya dari mana? Ketika orang duduk ya. Kemudian dia ngurai gini, terus ada yang jatuh, putih-putih yang jatuh. Nah, itu sasaran untuk prospek Pak. Ya, sasaran untuk prospek. Bu, diajak ngobrol dulu, habis itu suruh nyoba nih gitu kan. Enak toh Bu gitu kan. Iya. Pasti tanya harganya berapa ini gitu kan. Pengen murah Bu, jadi membernya aja gitu kan ya. Mengatasi kutu, antioksidan tinggi, rambut sehat, kuat dan tidak mudah rontok. Nutrisi kulit kepala, mencegah pertumbuhan jamur pada kulit kepala. Inilah dahsyatnya Sanas Daily. Paham dari sini ya? Nah, apakah aman untuk anak usia 5 tahun ke atas? Aman. Disarankan untuk mulai usia 5 tahun ke atas. Pak, kalau untuk baby bagaimana? Kalau saya sarankan usianya 5 tahun ke atas ya. Jadi kalau baby ada nanti produk baby lagi itu kan ya. Jadi
Jadi tidak recommended untuk baby, tapi usia 5 tahun. Ya. Usia 5 tahun yang harus diperhatikan. Nah, kelebihan kekurangannya apa Orlin Hair Care ini? Nah, kelebihannya full natural ya. Kemudian kandungan bahan aktif, ekstrak dan lain sebagainya. Nah, Pak, kok samponya di Orlin itu tidak ada busanya, Pak? Ya kan? Sebenarnya, Pak, Bapak Ibu ya, kita itu kan hanya di branding oleh televisi, betul apa enggak? 20 tahun nonton televisi, sampo yang baik adalah sampo yang banyak busanya, itu kan ya. Terus 20 tahun kayak seperti itu kan ya. Justru sebenarnya yang baik itu ya yang natural, Bu. Yang sedikit busanya. Namun pasar itu kan sudah terbentuk 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Kita sulit untuk mengubah pasar tersebut, betul? Nah, oleh karena itu ada yang memang suka full natural, yang sedikit busanya, ada yang suka yang busanya banyak. Betul? Nah, jenengan sediakan dua-duanya. Ketika beliaunya, wah ini nih, itu kan agak, pokoknya kalau orang banyak alasan Bu ya, turunkan yang lainnya Bu, Sanas gitu kan ya. Kita tawarin Orlin ternyata alasannya macam-macam, babi ibu gitu kan ya. Yang penting apa? Kita pulang, produk terjual. Bawa Sanas. Nah ya. Nah kemudian kalau Orlin, nah 3 klaim sekaligus, anti rontok, anti ketombe, anti lepek. Ada juga yang plus hijab formula gitu kan. Kemudian aman digunakan untuk ibu hamil dan busui ya. Dan menyusui. Nah kekurangan apa? Rangkaian produk, nah ini yang terpisah. Karena apa? Nah ini yang sering dikeluhkan. Pak, kalau saya beli Sanas, itu hanya satu saja Pak. Tapi saya kalau nawarkan Orlin Pak, beribet Pak. Kalau jurus saya, kalau kayak gini, bawa semuanya. Mana yang silakan dipilih ya toh. Jangan pernah memaksa customer, karena customer adalah raja. Ya, biarkan jadilah konsultan yang baik. Biarkan mereka jadi be smart people Pak. Ya kan? Biarkan mereka memilih tuh. Yang mana yang sesuai dengan kebutuhannya customer. Hanya untuk pemakaian treatment, bukan untuk pemakaian harian. Ya, kalau pemakaian harian itu ada di Sanas. Kalau Orlin pemakaian treatment seminggu 2 kali, itu bagus. Ya. Nah, kalau kekurangan Sanas daily apa? Nah, bentuk kemasan sederhana banget itu kan. Tekstur cairan sangat semi kental, beda dari sampo lainnya. Nah kalau ini keunggulannya apa? Produk 2-in-1, sampo dan conditioner dalam satu kemasan. Ada kenapa kok makanya ini lebih cepat ya, lebih enak jualannya gitu kan. Pertama harganya terjangkau, betul apa enggak? Sampo tanpa conditioner ini gak beribet Pak jelasinnya gitu kan ya, itu kan. Nah akhirnya pada milih ini gitu kan dalam satu kemasan. Inilah yang terserah, yang penting kita sudah jelaskan ke customer. Tapi bedakan, ketika Bapak Ibu merospek tuh harus dibedakan. Mana yang orang ini, kalau orang pakai baju rapi ya, jangan pernah ngomong komisi. Orang pakai baju rapi gini, itu tawarkan manfaatnya. Ya tawarkan manfaatnya. Jangan pernah ngomong komisi apapun. Ya, tapi kalau orang duduknya selengean gini kan ya, manfaat itu tidak direken. Yang penting apa? Konsep bisnisnya yang kena. Habis itu setelah closing baru kita edukasi dengan produk, tes. Ya, jadi kita harus smart juga dalam prospek. Ya.
Nah, kesimpulan sekarang ya, dengan memperhatikan fungsi dan karakter dari sampo, maka Anda akan mendapatkan manfaat yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Nah, tadi saya bilang, biarkan konsumen yang memilih. Kita menyediakan solusi. Maka dari itu kami menyediakan produk dengan kualitas terbaik. Nah, ini ya. Saya rasa ada yang ditanyakan, kita masuk sesi tanya jawab. Yuk. Oke, kita 3 pertanyaan dulu ya, monggo Bu. Terima kasih untuk waktunya ya Pak Yuli. Ini perkenalan dulu nggak? Oh ya, perkenalkan nama saya Inka. Saya dari Patok Gunung. Inka. Inka. Iya. Inka. Iya. Inka Kristi ya. Bukan. Saya dari Patok Gunung Kidul Pak. Wih, luar biasa jauh ya. Iya. Saya mau nanya Pak. Gunung Tadi kan Kidul. Pak Yuli menjelaskan bahwa untuk penggunaan conditioner itu dari tengah rambut ke ujung rambut. Kenapa nggak dari pangkalnya Pak? Oke. Itu karena pemikiran customer kalau dari pangkalnya kan nanti sehatnya dari pangkalnya gitu Pak. Jadi mungkin Bapak Yuli bisa menjelaskan terkait hal itu ya Pak. Mumpung Pak Yuli juga yang ahli dalam hal Ya. ini. Terima kasih Oke, Pak. Itu terima aja kasih. pertanyaannya. Ini pertanyaan bagus ya. Gak masalah kalau mau di pangkalnya gitu kan. Cuman kan ada orang itu kan pengennya cepet ya Bu. Cepet selesai gitu kan. Orang kan ada tipenya males tuh di kamar mandi lama-lama. Nah kalau memang benar-benar dia itu pengen treatment, ya harusnya di pangkalnya. Tapi kan kita kan ada customer yang pilih cepet-cepetan gitu kan. Pak kok lama sih, kalau di pangkalnya kan semuanya akhirnya kena itu kan ya. Gini akhirnya kena. Kalau di ujungnya kan yang ditutupin kan biasanya di ujungnya ada toh yang ada hanya ada di ujungnya gini. Boleh, intinya di pangkalnya juga tambah boleh gitu kan. Jadi kan saya hanya ngambil yang pada umumnya. Ya, kalau di pangkal lebih bagus dan lebih cepat habis juga kan ya Bu. Nah, lebih cepat RO ya, makanya bagus. Nah, jadi lebih efektif di pangkal sampai ke bawah. Tapi ada orang yang, walah Pak kalau kayak gitu kan cepat habis itu kan ya. Ya memang iya, itu kan ya. Wah Pak boleh nggak saya di tengah-tengah sampai ujung? Boleh gitu kan. Tapi optimalnya di pangkal juga dikasih gitu aja. Ya terima kasih Mbak Inka bagus Bu. Bagus ini dapat hadiah ya. Yeay. Dapat hadiah nih. Mau hadiah Bu? Kalau mau hadiah yuk, siapa yang mau tanya? Nah, Sebelumnya perkenalkan ya Pak, untuk waktunya terima kasih. Saya Ika Putri dari Patok Gunung Kidul. Saya ingin bertanya, iya. Saya ingin bertanya, itu terkadang itu kan kalau setelah pakai ikat rambut itu loh Pak. ya ikat rambut. Nah, itu terkadang kok rambutnya itu bisa Narik ya. Enggak, jadi kalau disisir itu loh. Itu sering jadi satu gitu. Iya. Itu kenapa ya Pak? Terus kalau untuk ketombe kan saya pernah pakai sanas. Nah itu udah habis 2 ya. Sama orilin juga pernah. Tapi itu ketombenya itu masih sering muncul gitu. Kenapa ya? Sering muncul. Iya masih sering ada, iya. Oke. Udah. Iya terima Oke. kasih. Yang pertama ya, yang ikat rambut ya. Yang ikat rambut kenapa kok ketarik yang di area itu? Ya karena durasi dia terikat ibarat gini. Kira-kira kalau Bapak Ibu duduk di sini, saya kumpulkan di sini selama 4 jam bergerombol, apa yang terjadi? Panas gitu kan ya. Asupan oksigennya kira-kira berkurang apa enggak? Sirkulasi oksigennya berkurang, sirkulasi darahnya berkurang. Apa yang terjadi? Kira-kira rambut itu bisa berteriak apa enggak? Wah saya kepanasan gitu kan ya. Pernah jerit apa enggak? Enggak. Jeritnya apa? Ketika disisir, dia merasa bebas akhirnya kan ya. Yang awalnya terkurung, daripada saya terkurung, ketika disisir ya saya ngikut aja itu kan ya. Dia
akhirnya di dalam area itu kekurangan oksigen, sirkulasi darahnya itu juga terganggu. Nah, di sanalah awal yang terjadinya kerontokan. Di area sekitar itu pasti ketarik semua, tinggal tunggu waktu. Ya, jadi seperti itu. Untuk dari sini, untuk yang pertama sudah dimengerti Bu. Oke. Jadi gitu ya, nanti kalau dikasih ada ikat rambut, itu seringkali wanita, apalagi anak kuliah itu enggak tahu, gitu kan ya. Jadi prospeknya yang sangat luar biasa, gitu kan ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengenai sanas, kenapa kok 1 bulan, 2 bulan kok belum terselesaikan masalah saya Pak, itu kan ya, kok masih ada ketombenya. Sebenarnya gini Bu, ketombe itu, penyakit itu kan tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba. Pasti namanya semuanya kan butuh, ada yang detoknya itu, ketombe itu dimunculkan dulu Bu. Ya, dimunculkan dulu semuanya ketombe 1 bulan. Nah, habis itu sebenarnya kita tidak sadar bahwa itu ketombe itu sebenarnya volumenya sudah berkurang. Iya kan? Istilahnya apa? Detok ya kalau sini ya. Di detok dikeluarkan dulu ketombenya, 1 bulan. Nah, tergantung ibu berapa lama itu nutrisinya belum tercukupin di rambutnya. Nah, kemudian at least itu bulan kedua, bulan ketiga itu sebenarnya volumenya sudah berkurang. Cuman masa kita ngitung satu-satu gitu kan? Tak mungkin gitu kan. Jadi bulan pertama kalau ada yang seperti itu bisa detok dulu. Sampai berapa lama Pak detoknya? Tergantung daripada nutrisi yang ada di dalam rambutnya. Gitu aja sih. Ya, dari sini bisa dimengerti? Oke, terima kasih Bu. Ayo siapa lagi ya Bapak yang mau tanya? Oh ya, ini yang mana dulu Pak? Pak Nah, Santos yang pilih. ini. Nah, Habis ini masnya itu. oke, monggo. Assalamualaikum, perkenalkan saya Diana Effendi dari Klaten, Jawa Tengah. Pak, saya mau tanya, pemakaian sampo sanas untuk kutu itu yang benar gimana Pak? Sampo sanas untuk kutu yang benar bagaimana? Yang selama ini seperti apa Pak? Selama ini kan dipakai kan terus nunggu 5 menit sampai 10 menit. Oke. Nembe apa niku disiram. Oke. Itu kan wonten konsumen kan tanya, kok kutunya nggak mati gitu loh Pak. Kutunya nggak mati, hebat berarti ya. Lah nggih. Oh, ditunggu 5 menit sampai 10 menit. Terus Nggih. ada konsumen lagi yang kutunya mati. Nggih wonten. Oh, iya. Oke, terima kasih. Oh, ini sangat luar biasa ya. Netizen itu di Indonesia itu ya luar biasa ini Pak. Bisa melihat kutu Pak. Ya, padahal kutu itu harus dilihat dengan mikroskop. Ya, tidak bisa melihat dengan mata telanjang gitu kan ya. Nah, itu tergantung dirinya Pak. Jadi tidak ada, kalau sanas anti kutu, mau ditunggu 5 menit, boleh. Mau nggak ditunggu, juga boleh. Nggak ada masalah. Kalau conditioner, ya memang harus ditunggu. Ya, kalau conditioner harus ditunggu. Ada yang sebelum 5 menit, ada yang langsung selesai toh? Ya kan Pak, ada yang langsung mati kan katanya kan ya. Nah tadi ada yang nggak langsung tiba-tiba langsung selesai, ada yang detok dulu, dikeluarkan dulu, malah justru ketombenya banyak. Pak saya 1 botol kok ketombenya tambah banyak Pak bulan pertama, bisa jadi. Bisa jadi. Terus bulan kedua, saya rasa bulan kedua itu bukannya tambah banyak, tapi sudah berkurang. Justru seperti itu. Rata-rata seperti itu, Pak. Nggih. Nggih matur nuwun, Pak. Monggo, Mas. Nah, dapat hadiah. Nggih. Siapa lagi? Terus Tadi siapa yang lagi? mau Ini tanya? kayaknya ya. Di sini. Atau Ibu yang tengah sini? Siapa? Monggo Pak Santos dipilih. Tadi siapa tadi? Kayaknya, oh masnya. Oh ya ini cowok ini. Cowok dulu. Ya.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dedi dari Purwokerto. Oke. Ya, ini saya mau bertanya, permasalahannya di lapangan gitu Pak. Terkadang dalam kita menawarkan sampo ke konsumen itu ya, ada beberapa orang yang takut ganti sampo karena kan biasanya ada orang itu sudah terlanjur pakai sampo merek ini selama bertahun-tahun. Ketika kita tawarkan produk NASA baik itu Orlin atau Sanas itu takut rontok gitu Pak. Nah kira-kira ada treatment khusus nggak Pak sebelum konsumen beralih ke sampo dari NASA kayak gitu Pak, biar nggak terjadi kerontokan kayak gitu Pak. Terima Oke. kasih. Nah, jadi kita dengarkan empatinya dulu ya Pak. Kemudian yang kedua, itu bapaknya lihat dulu tuh rambutnya. Jadi harus lihat secara fisik. Dilihat dulu, ibu selama ini pakai sampo apa sih gitu kan ya. Sampo X misalnya ya. Oh sering kaku ya gitu kan. Misalnya gitu. Kemudian ada rambut putihnya gitu kan. Nah kita kasih solusi. Nah kemudian ketika takut ya, gini aja deh Bu, ini ibu coba aja dulu. 5 menit dibilas kan nggak ada efek apa-apa tuh gitu kan. Maksudnya nggak mungkin kan langsung rontok gitu kan. Ya kan ya, dicoba aja dulu. Gratis kok Bu gitu kan. Nah kelemahannya kita itu tanpa bawa produk Pak. Kita cerita tapi nggak bawa produk ya nggak bisa closing saat itu Pak. Ya kan, Bu, ini silakan coba deh, 5 menit aja. Ibu ke kamar mandi nih, gitu kan ya, pakai terus bilas. Nah ibu baru cerita tuh, ada rontok apa enggak gitu kan. Kalau dia enak Mas ternyata ya itu kan ya. Nah terus dia ngeles lagi, ya sudah. Biarkan dulu 1 kali 24 jam follow up lagi. Sampai 3 kali sudah ganti yang lain itu kan ya. Caranya gitu Pak. Jadi ketok pintunya 1 kali 24 jam. Gitu Mas ya. Jadi langsung aja suruh nyoba Pak. Kita enggak usah cerita wis itu kan. Sudah cerita toh dia ngeblok toh. Jadi dia itu menolak untuk dirinya di prospek toh ya. Tawarkan aja, ini suruh coba itu kan ya. Ditunggu 5-10 menit lah itu kan. Saya tunggu Bu nanti baru komennya seperti apa gitu. Nah setelah itu baru kalau orangnya ngeles lagi ya sudah biarkan dulu. Besok di follow up lagi gitu ya Mas. Oke terima kasih Mas. Oke, Ya, terima kasih. kayaknya Ini ini ada pertanyaan. beliaunya Oh, satu lagi ya. Ya, silakan. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyuni dari Bantul. Saya kan udah pakai sampo Sanas, tapi kok rontoknya itu masih banyak banget gitu loh. Kadang kalau sisiran tuh segini. Yang sana siapa Bu? Yang Sanas yang putih. Yang putih ya? Ya. Sudah itu pakai Orlin? solusinya gimana? Pakai Orlin juga iya? Enggak. Oh ya, oke. Oke, terima kasih. Oke, setiap hari ya pakainya ya, Sanas. 2 hari sekali. Oke, rontoknya tambah banyak gitu. Banyak banget rontoknya itu. Di daerah yang sama apa pindah-pindah? Rontok. Oh. Nah, sudah pakai dikombinasi sama conditioner Orlin. Oh, baru pakai Sanas, ya. Jadi coba dikombinasi sama conditionernya Orlin. Ya, kemudian sudah berapa lama pakainya, Mbak? Sudah lama. Terus rontoknya terus-terusan. Rontoknya terus-terusan. Nah, itu kan masing-masing individu berbeda. Ya kalau kasusnya Mbaknya bisa 2 hari.
Nah, ini kemungkinan gitu. Jadi kalau sampo itu kan dekoratif, maksudnya dari sisi luar itu kan ya. Kemudian ya sarannya Bu Neti bisa untuk konsumsi yang dari dalam. Misalnya minuman kolagen dan sebagainya. Jadi seperti itu. Atau treatmentnya juga pakai conditioner. Itu bisa. Tapi saran saya ya juga harus ada asupan dari dalam juga boleh. Ya. Sudah, Ya, Pak Yuli? sudah. Oke. Iya. Nah, ini saya mau tanya nih. Oh, Ibu ini. Ada yang tanya lagi? Monggo, Bu. Silakan Bu, nggak apa-apa. Saya pakai sampo Sanas itu cocok. Ketombe bisa hilang, rambut bisa mengembang. Terus dulu timbul jerawat tuh di kepala, Hilang sekarang juga ya? bisa hilang. Wah, luar biasa. Tapi kalau ditambah pakai kondisioner kok rambut saya jadi lepek, itu karena kenapa? Kondisionernya jadi lepek. Iya. Oh, berarti Ibu sudah moist ya. Kalau ditambah kelembabannya lagi, tambah lepek gitu kan. Oh iya, jadi gini. Nah ini makanya kita harus mengenali karakter daripada rambut. Ya kalau seperti itu berarti untuk kondisionernya jangan dipakai dulu Bu. Nggak usah dipakai. Pakainya berarti Sanas. Nah area yang kerontokan dikasih air tonic Bu. Seperti itu. Jadi kenali rambut saudara sendiri. Jika misalnya terjadi malah tambah lepek atau tambah rontok berarti dia itu sebenarnya sudah lembab. Ketika ditambah lembab bukannya tambah baik, tapi ya tambah lepek gitu kan. Jadi solusinya apa? Ya sudah yang misalnya tambah lepek nggak usah dipakai dulu. Berarti fokus yang sudah cocok dulu gitu kan ya. Jadi gitu. Itu berarti sudah lembab Bu rambutnya Ibu. Kemudian ditambah conditioner, tambah lembab lagi, tambah lepek lagi gitu kan. Iya, basah semua, iya. Ya itu, memang karakternya Ibu berarti ada yang di ujungnya ini itu berminyak, ada yang di sininya kering itu ada. Jadi ada yang terbalik, di bawahnya kering, di sininya berminyak itu ada. Makanya kalau dari pertanyaan Mbak Inka tadi yang di pangkalnya, itu terkadang di area sini ada yang lembab. Jadi dia justru di sini misalnya lepek, di sini kering, bisa jadi Bu. Jadi antara ujung rambut sama pangkal di kulit kepala gini, itu bisa beda karakter Bu. Itu namanya tipe rambut yang kombinasi, kering dan berminyak. Gitu. Nah tipenya Ibu berarti yang lepek yang daerah tengah ke bawah atau yang di pangkal Bu? Pas keringatan berarti daerah tengah ke bawah ya. Nah berarti tengah ke bawah itu berminyak Bu. Berarti ketika dikasih conditioner, justru bener tambah nggak nyaman di sini. Tapi kemungkinan di sininya Ibu kering. Kemungkinan ya kita nggak tahu. Berarti yang solusinya ya sudah di area sini saja gitu kan. Ketika pakai conditioner di area sini, yang bawah enggak. Yang rambut tengah ke bawah itu jangan dipakai conditioner, tapi yang dipakai conditioner yang atas, yang pangkal gitu. Jadi solusinya seperti itu Bu. Kalau mau pakai conditioner gitu ya. Nah ini karakter rambut sudah beda-beda. Ya Mas ya, ini caranya. Nah ini luas nih, itu kan ya, oh Ibu ini kan ujung tengah sampai ujung ini berarti berminyak nih, itu kan. Oh yang atasnya ini rata-rata pasti berbeda. Di Indonesia loh ya, kita ngomong di Indonesia, kalau di luar negeri beda lagi gitu kan ya. Tipenya beda lagi, gitu ya Bu ya, matur nuwun. Oke, terima kasih.
Ini langsung kita buat tanya jawab aja langsung ya, Mbak. Nanti tak kasih hadiah lagi untuk tanya jawab. Yang sebelah sini kok adem ayem ya? Iya. Gitu kan. Oh ini gantian ya Oh. Bu ya di sini. Ini kayaknya adem ayem. Sana punya ini. Ini aja Bu. Nah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya sudah testimoni apa itu? Sampo Sanas yang putih. Itu putri saya itu ada kutunya kan, itu Ya. alhamdulillah hilang semua. Sampai itu apa? Telur-telurnya itu apa Oh, itu? telur-telurnya hilang semua ya, Bu? Linsa apa itu? Ah. Nah, itu bersih semua Ya, dan luar biasa. terus ada konsumen yang bilang kalau pakai itu kok mah jadi kaku, itu gimana ya Pak? Malah jadi kaku. Rambutnya. Oh ya. Konsumen ada yang komplain kayak gitu. Oke. Makasih. Terima kasih sama-sama. Nah, ini ya. Jadi berarti tipe rambutnya yang kering. Kering banget berarti ya. Ini Mas. Nah, tipe rambutnya berarti yang konsumennya ibu itu kering berarti. Nah, caranya frekuensinya dikurangin atau jumlahnya biasanya ya kalau kita edukasi itu sampoan itu kayak sabun colek diplotot gini tok jeret banyak. Kemungkinan kebanyakan Bu. Ya kan, berarti tipis aja, sedikit aja, kemudian meratakan, baru dibilas. Kemungkinan kebanyakan juga bisa. Solusi kedua, frekuensinya dikurangin. Ya, enggak sehari sekali, itu bisa jadi ya. Kemungkinan yang ketiga, bisa konsumsi dari dalam ya. Gitu ya. Baik Bu, sudah ya? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Sekarang gantian ya. Nah, ini Seperti itu. Masih semangat belum? Masih semangat apa masih kendor? ada pertanyaan satu lagi, sudah ya? Sudah. Gantian. Sekarang saya yang akan mempertanya. Oh, gantian Pak. Gantian ya. Boleh ya. Tadi sempat nyimak enggak? Benar-benar nyimak enggak penjelasan dari Pak Yuli? Benar-benar nyimak apa enggak? Yakin ya? Masih semangat? Coba kalau masih semangat. NASA? Sanas? Sekali lagi. NASA? Sanas? Mantap. Oke, ini ada hadiah nih ya. Gantian sekarang yang saya kasih pertanyaan, teman-teman yang menjawab. Siap ya? Oke. Pertanyaan pertama. Kandungan apa yang ada di dalam produk Sanas Daily? Yang mana Pak Robi? Oke, silakan maju dulu. Silakan maju. Tepuk tangan dong buat mbaknya. Ya. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Windri dari Sedayu. Kandungan utama yang ada di Sanas Daily itu adalah kakaduplam sama glutathione. Bagaimana Pak Yuli? Wah, berarti benar-benar nyimak ya, luar biasa. Makasih Pak. Difoto. Dapat hadiah ini. Mau difoto bareng? Nah, Sudah, oke. nah ini difoto. Oke. Mau hadiah lagi enggak? Oke, pertanyaan yang kedua ya. Produk Orlin itu ada berapa item? Pak Robi yang mana Pak Robi? Ada 3 item, sampo, kondisioner, hair tonic. Kebetulan pakai. Oh gitu ya. Kebetulan oke. pakai nih Pak. Oh kebetulan pakai ya. Alhamdulillah. Silakan Pak Yuli. Ya.
Silakan Bu. Hati-hati ya, jurinya ada di belakang loh Jurinya ya. ada di belakang. Siapa Nggak bisa yang bujuk. angkat tangan duluan pasti untuk menjawab. Oke. Pertanyaan dari saya. Oke, Pak Yuli, silakan pertanyaan dari Pak Yuli. Apa kandungan yang ada di hair tonic? Mana Pak Robi? Pak Robi yang mana Pak Robi? Ibu ini. Oke. Karena ginseng sama glutathione sama apa spengoni Pak. Nggih. Jadi kandungan Gimana, yang Pak? ada hair tonic ada spingoni, panak ginseng dan glutathione ya. Ini. Silakan. Lulus sudah. Gimana nih? Oke. Nah ini tinggal 2 lagi ya. Setelah ini jangan kemana-mana, langsung nanti akan dikasih materi untuk online ya. Dan Mas Maftu, seperti itu. Tinggal 2 lagi Pak? nih, Pak Yuli ada pertanyaan lagi? Berapa lama durasi untuk penggunaan conditioner? Harus didiamkan berapa lama? 15 sampai 25 menit. Ada lagi, ada lagi? Ada lagi kita lelang nih, ayo. Mana? Ini, ibu ini barusan. Ibu ini baru. Oh ibu ini semangat kali nih. 10 sampai 15 menit. 10 sampai 15 menit. Gimana Pak Yuli? Betul. Oke. Kalau 15 sampai 25 Bu, kelamaan Bu tidur Bu di kamar mandi Bu. Nah ini ya. Ya. Tinggal 1 lagi ya. Ya. Tinggal 1 lagi. Monggo, Saya Pak. kasih pertanyaan ya. Produk Orlin sama Sanas itu ada berapa item total jumlahnya? Total jumlah semuanya ya Pak ya? Ya, ya total jumlah semuanya. Mana Pak? Ini yang pertama, ini yang kedua. Bentar ya. Oke. Ada 6 Pak. Ayo. Samponya ada 2, Deo Hijab sama Sanas. Terus Oke. Sanas Uban itu kan ada. Terus. Orlinnya ada 3. Totalnya ada berapa? 6. Masih salah Pak Yuli. No. Ayo ada lagi. Ada yang lain lah ini ya. Yang mana Pak? Ada 7. Ada 7. Terdiri dari Orlinnya 3, terus Sanasnya 4. 4 itu yang Sebutkan. Sanas itu ada daily, kemudian hijab, terus serum sama serum uban. Serum uban sama satunya apa sih? 7. Ini tadi, Orlin, 3 yang Orlin itu ada conditioner, hair tonic sama sampo. Terus yang Sanas itu ada Sanas serum uban, terus hijab, yang daily yang itu sama yang kayak serum itu apa namanya ya lupa. Vitamin apa ya? Serum. Bentar. Yang botolnya putih apa sih namanya ya? Ganti ya Pak. Ganti ya Pak. Separuh Pak, nanti hadiahnya berarti dibagi 2 Pak, itu kan. Sama yang benar Pak. Serum ya. Titot. Siapa lagi? Nah ini. Ini kayaknya. Mana dulu Pak? Semangat ini kayaknya. Oke, silakan. Ada berapa item total Orlin sama berapa nih? Sanas? Yang Sanas ada Sanas daily, Sanas hijab, hair serum ya Sanas yang serum, Sanas anti uban, terus sampo Orlin, toner sama ada 7. Salah Mbak. Hair serumnya nggak ada, adanya cuma serum anti uban. Sanasnya. Salah. Siapa lagi yang bisa? Habis ini ya Mbak ya? Salah ya, ada berapa ya Pak ya? Sanas ada 3, Sanas daily, Sanas Saya anti jadi uban, Sanas deo hijab. Orlin ada 3, Orlin sampo, Orlin hair tonic, Orlin conditioner.
Salah lagi, Mas. Loh, masih salah lagi. Berarti masih belum tahu ya produk barunya ya? Oh, ini produk barunya nih Masih dipancing-pancing belum nih. ada yang tahu ya? Siapa yang mbaknya? Terakhir nih ya. Loh. Kalau belum ada yang jawab, aku kasih jawaban. Produk baru ini bocoran dari Pak Santos ini. Ada 7 ya, yang Orlin 3, terus Sanas hair tonic, terus conditioner, sama sampo. Terus yang Sanas anti uban, Sanas daily, Sanas hijab, sama Sanas Pro yang baru itu. Oh iya bener ini. Ini yang bener ya. Ada Saya Sanas hampir Premium lupa ya Touch. kalau ada yang. Betul. Berarti udah diedukasi ya Bu ya? Berarti Itu loh, udah sampo yang diedukasi baru ya? ya. Karena udah beredar Bu. Sanas Premium Touch-nya udah beredar. Sanas Premium Touch yang benar ya Bu. Seperti itu ya. Nas Pro. Emang Sanas Pro itu emang benar Sanas panggilannya. Pro. Ya, ini ya, kita nggak perlu lama-lama, ini kita langsung ke materi selanjutnya. Saya akhiri terlebih dahulu ya. Oke, siap, Terima Pak Yuli. kasih atas perhatiannya, tetap semangat dan gunakan terus produk Orlin dan Sanas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat Pak Yuli. Terima kasih Pak Yuli. Oke, untuk teman-teman semua di sini, kalau untuk tentang kontennya, ya kan, untuk Sanas sama Orlin, terus edukasi by chat, bisa langsung masuk ke link grup Telegram kami ya. Di situ ada bit.ly Orlin Sanas, seperti itu. Jadi di situ nanti pertanyaan apapun, kendala apapun, nanti kita kasih solusinya, jawabannya di situ semua. Meskipun nanti kita udah siapin konten-kontennya, ya kan, caption juga tinggal copy paste, teman-teman tinggal langsung share, seperti itu ya. Ya, masih semangat belum nih? Saya pengen tahu nih semangatnya. Sanas? Kok melempem? NASA? Sanas? Mantap. Oke, kita langsung ke materi kedua, langsung untuk diajarin materi, langsung praktek ya. Siapin gadget masing-masing, handphone, ya. Nanti akan langsung arahkan oleh Mas Maftu. Oke, silakan Mas Maftu. Tepuk tangan dong buat Mas Maftu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maftu Yudhistira. Sebelumnya mungkin udah ada yang pernah ikutan kelas online saya atau udah pernah tahu atau apa? Belum ya, belum semua. Di sini ada yang nggak pakai Instagram? Ada? Yang handphonenya, smartphone-nya belum ada aplikasi Instagram ada nggak? Belum Bu. Boleh diinstal dulu sambil perkenalan ya. Udah ada yang jualan pakai Instagram? Belum. Boleh angkat tangan yang udah pernah jualan di Instagram? Entah untuk mencari member ataupun jualan sales produk. Udah pernah Bu ya? Cuma 2 ya berarti. Berarti dari sekian banyak peserta masih cuma 2 orang yang baru maksimalin penjualan dari Instagram ya. Oke. Tahu nggak kalau Instagram itu sebenarnya bisa menjangkau orang lebih luas tanpa ini. Salah satu keunggulan Instagram dari platform lainnya ya. Kalau Facebook, mungkin teman kita akan terbatas di angka 5.000 pertemanan ya. Nah kalau di Instagram, itu meskipun follower kita 0, itu bisa menjangkau ratusan ribu pelanggan, calon customer. Kenapa demikian? Nanti kita bahas ke belakang cara-cara optimasinya ya.
karena ini teknis banget, nanti misal di tengah jalan ada yang nggak tahu, bisa langsung dipertanyakan gitu aja ya. Jadi jangan sampai panjenengan ke sini itu pulangnya sia-sia seperti itu. Nah, terus nanti kita juga akan support khususnya di Orlin dan NASA ya. Gimana dari chat kita memaksimalin produknya gitu. Jadi jangan khawatir misal, aduh mas aku ini gaptek nggak biasa pakai sosmed, nggak biasa pakai Instagram dan nggak tahu maksimalin. Nah itu kita tetap nanti akan support setiap hari mas ya, update setiap hari ya. Setiap hari, nanti Setiap kita hari bantu. kita update. Kita bantu. Semuanya udah masuk ke grup telegramnya ya? Udah. Oke, makasih. Mungkin itu saja prolog dari Instagram. Nextnya pakai pointer ya? Wait. Nah, mindset sebelum memulai berjualan di Instagram. Kuncinya adalah konsisten. Kita harus konsisten meluangkan waktu dalam sehari, paling enggak 3 dulu aja. Nanti pasti ketagihan. Kalau tiba-tiba ada aja customer yang masuk ke WhatsApp kita gitu ya. Nanti jenengan tanya aja, masuknya dari mana? Oh dari Instagram. Nanti pasti mungkin awalnya sehari cuma 3 kali. Nanti pasti ketagihan lah. Oh ternyata dari Instagram enak ya. Cuma posting-posting aja, tiba-tiba ada aja yang WhatsApp. Seperti itu. Lah nanti pasti bisa dikembangin lagi sehari 10 kali postingan. Nah dari 10 kali postingan itu satu aplikasi Instagram itu bisa 5 akun ya. Bisa maksimal 5 akun. Nah misal dari 5 akun itu kali 10 berarti dalam sehari jenengan bisa posting sekitar 50 akun. Misal dari 50 postingan, sorry. Jadi dari satu akun bisa 10 postingan, kalau dari 5 akun berarti bisa 50 postingan. Misal dari satu akun aja menjangkau paling sedikit bisa di angka 100 orang, tapi rata-rata dari nanti yang aku kasih tahu hashtagnya itu ya, nanti optimasinya bocoran itu pakai hashtag, itu rata-rata di angka minimal 300. Berarti kalau di angka 300 kali 50 dalam sehari kita bisa menjangkau sekitar berapa? 300 kali 50 sekitar 1.500 ya. 1.500 atau 15.000, sekitar segitulah ya. Nah pasti kemungkinan kita mendapatkan seller atau pelanggan atau maupun end user ya istilahnya atau pembeli produk baru itu lebih besar. Jadi kita nggak muluk-muluk nanti cara mainnya. Yang penting kuncinya cuma satu, konsisten. Lanjut. Nah, semuanya udah install aplikasi Instagram ya tadi? Oke. Nah, boleh install juga aplikasi Intake. Jadi apa fungsinya aplikasi Intake ini? Aplikasi Intake ini untuk riset jumlah hashtagnya. Itu. Nah, salah satu keunggulannya kalau nanti panjenengan jualan Sana sama Orlin, itu nanti kita kasih hasil riset hashtagnya. Mungkin riset butuh waktu sehari 2 hari. Di hasil hashtag itu bisa kita pakai seterusnya. Mungkin nanti update setelah 3 atau 4 bulan, karena orang yang pakai hashtag tersebut kan pasti update terus ya jumlahnya. Jadi seperti itu. Selanjutnya pakai aplikasi Note bawaan HP. Ya kan? Semuanya udah tahu kan Note. Biasa nyimpen catatan pakai Note kan. Nah, jadi nanti hashtagnya itu disimpan di aplikasi Note. Itu. Dipecah sekalian berapa. Dalam satu postingan itu kita butuh 15 hashtag normalnya. Kalau maksimalnya 30. Kalau jenengan maksa pakai 30 nanti takutnya malah nggak nge-reach, malah nggak dapat jangkauan.
Itu. Jadi mending pakai angka apa ya angkanya? Angka normalnya aja di angka 15 hashtag. Tahu kan? Nanti aku ngomong hashtag tapi nggak tahu. Tahu kan apa itu hashtag? Hashtag tagar. Nah, ya pakai tagar itu ya. Nah, silakan membuat akun Instagram dulu. Semuanya udah buat akun Instagram ya? Oke, udah. Terus ada yang belum? Nanti langsung buat aja ya Mbak ya. Sambil tanya-tanya temennya di sampingnya gitu, biar cepet. Terus next, bio di Instagram. Jangan lupa diisi deskripsi sesuai dengan produk yang dijual. Itu, jadi misal produknya jenengan apa, sampo atau conditioner ditulis aja di situ. Atau misal jenengan supplier ataupun distributor resmi NASA, nanti di dalamnya bisa produknya produk mix, itu juga bisa. Selanjutnya tambahkan link. Nah, link ini fungsinya biar customer nanti yang melihat Instagram kita dalam sekali klik bisa masuk ke WhatsApp gitu. Caranya, udah ada yang tahu cara membuat link biar langsung WhatsApp, bisa diklik bisa langsung masuk WhatsApp. Jadi bisa dibuka di bio Instagramnya kan, udah buka bio Instagram, di situ akan ada website, ya kan? Semuanya udah buka kan, udah ada website. Mas operator ya? Not di operator jangan. Oke. Nah, itu bisa pakai wa.me. Mana ya? Sini. wa.me. Aduh. wa.me, ini not ya? Bukan. Oke. Dikeluarkan dulu nggak apa-apa Mas? wa.me. Nah, not. Oke. Jadi nanti fungsinya link ini, kan customer pasti lihat katalog produk kita di postingan-postingan foto di Instagram. Nah, pasti kan daripada mereka kan cari cara biar cepet, daripada mereka nge-save nomornya ngetik satu-satu kan, biar nanti sekali klik mereka bisa langsung masuk ke WhatsApp kita. Jadi nanti caranya wa.me /62. Nah, 62 ini buat ganti nomor kita nolnya. Ya. Jadi misal ya diperbesar. Oke. Nah, wa.me 628 terus seterusnya. Misal 08 ya. Itu. Ini nah seperti itu. Boleh langsung diisi sekalian di link website bio-nya. Jadi nanti kan orang-orang pasti lihat katalog-katalognya, daripada nge-save satu-satu untuk menghubungi kita, mending mereka sekali klik langsung bisa masuk ke WhatsApp kita. Nanti langsung gimana mau
mau jadi member atau nyoba produknya dulu, kan pasti gitu. Gimana? Gimana? Nggak bisa diklik. wa.me karena WA-nya hurufnya gede. Seharusnya WA-nya kecil semua. Ya, coba lagi. Nanti kalau udah biru, diklik bisa masuk ke WhatsApp kita. Dites dulu nggak apa-apa. Ada lagi yang kesulitan? Udah, sampun Bu. Udah semua ya? Udah dites, diklik bisa masuk WhatsApp. Bisa Bu ya? Bisa Bu, udah bikin. Coba permisi Bu ya, Amit. Ini, terus edit profile. Oh, situs web Bu, bukan di sini. Jadi wa.me-nya itu di sini aja Bu. Bentar. Di situs web Bu ya. Nanti di sini ditempelin, di save. Oke, biru kan Bu. Itu coba jenengan, iya Bu. Iya, edit aja. Enggak Bu, langsung edit profile. Di situs websitenya itu, website, diklik wa.me. Oke, slash garis miring 62 8 seterusnya nomornya panjenengan. Oke, udah bisa semua ya? Ada yang masih nggak apa-apa nanti tak bantu ini apanya editnya. Udah bisa semua ya berarti ya? Oke. Ke slide. Nah, maksimalkan highlight. Tahu kan highlight itu? Highlight itu kalau kita bikin story di Instagram, kan dalam waktu 24 jam pasti hilang. Nah, kalau pakai highlight itu buat nyimpen story-nya kita. Jadi nanti akan muncul di bawahnya bio. Itu ada bunder-bunder kan biasanya. Ada bunder-bunder itu untuk nyimpen highlight. Nah, highlight itu bisa dipecah. Misal dalam satu highlight Orlin, satu highlight Sahnas, satu highlight produk-produk lainnya itu bisa. Itu. Nah, ini untuk membuat racikan hashtagnya. Jadi hashtag itu, nah cara untuk mencari hashtagnya tadi pakai aplikasi Intak yang sudah ada di depan tadi. Nah, kalau enaknya di NASA sama di sana sama di Orlin, itu nanti kita sediakan update setiap harinya. Jadi jenengan semua tinggal copy aja, itu buat caption, kita cuma tinggal posting aja. Tuh. Nah, ini kalau misal di produk lainnya bisa pakai low hashtag, middle hashtag, high hashtag. Kalau low hashtag itu, jadi kalau mencari hashtag, jangan asal ya, jangan apa yang kita suka, tapi apa yang disukai oleh market, apa yang kira-kira dicari oleh market. Misalnya sampo kutu, coba klik sampo kutu, hashtagnya orangnya berapa yang make. Misal di angka middle berarti 10.000 orang sampai 100.000 orang. 10.000 postingan sampai 100.000 postingan. Berarti itu kan peluangnya lebih gede. Jangan memakai hashtag yang di bawah angka 1.000. Jadi ngapain kita membuat kata kunci hashtag tapi enggak ada orang yang mau lihat itu kan. Jadi nanti kemungkinan muncul di explore lebih sedikit. Semakin gede, bener
ininya semakin banyak. Tapi pasti persaingannya juga semakin gede kan. Nah, solusinya tetap balik lagi ke depan tadi. Konsisten. Kita harus konsisten posting setiap hari. Itu. Jadi dalam satu postingan itu ada yang dalam diisinya itu low hashtagnya 5, middle hashtagnya 5, yang high hashtagnya 5. Kan total 15 ya. Nah itu nanti kita insya Allah fasilitasi setiap harinya. Jadi nggak usah bingung-bingung riset, langsung oh pakai ini aja, oh pakai ini aja, oh pakai ini aja. Insya Allah jumlah pelanggannya jenengan bisa meningkat drastis. Tapi jangan lupa tetap nggak bisa, kita harus posting saat ini, tapi nanti besoknya enggak, besoknya posting lagi, besoknya enggak lagi. Nah kalau gitu, itu kan berarti enggak konsisten. Bener kita sekarang posting, besok enggak. Itu kan jadi apa ya, si Instagram itu melihat keaktifan akun kita, itu enggak ini. Padahal enggak bagus lah istilahnya, kurang bagus. Padahal maunya Instagram itu, kita kan berlama-lama di Instagram ya. Pasti semua platform itu maunya memakai platform mereka di waktu yang lama seperti itu. Nah, jadi kita memaksimalkan kita harus konsisten dalam memposting produk kita. Udah gitu aja ya. Terus mungkin ada ditanyakan tentang low hashtag, middle hashtag sama high hashtag ini? Enggak ada ya? Langsung aja next. Nah ini membuat caption. Caption itu ininya ya, apa ya, teks yang di atasnya hashtag itu. Nah itu kalimatnya itu ajakan ataupun pertanyaan. Misalnya seperti ini, rambut apak setelah berhijab. Terus pakai Sahnas bla 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 bla, terus bawahnya dikasih hashtagnya. Jadi di captionnya itu, misal mau kembali hitam dan berkilau, itu pakai Sahnas yang anti uban. Jadi ini kan kalimatnya itu bukan apa ya, mengundang interaksi lah istilahnya, bukan caption yang asal-asalan ya. Jadi rambut abak setelah berhijab, itu kan kayak kita ngasih pertanyaan ya. Orang sekali lihat nggak cuma lalu lalang gitu aja, tapi memberikan perhatian. Oh iya, aku setiap pakai hijab kok rambutku apek ya, kan seperti itu. Nah nanti orangnya pasti berhenti dulu, terus ngecek produknya, entah itu nge-like, entah itu komen, entah itu mengunjungi profil. Setelah mengunjungi profil, selanjutnya kan oh aku pengen nyoba lah ini produknya, ngeklik link yang ada di bio tadi, otomatis ke WhatsApp. Setelah WhatsApp, semoga bisa closing. Seperti itu. Kebanyakan kalau udah masuk WhatsApp, kalau dari Instagram ini rasio closingnya itu tinggi. Karena udah mereka itu datang karena memang mencari, bukan kita menawarkan. Ya kan? Pasti oh aku mencari inilah, mencari rambut sampo untuk hijab, otomatis wis apa ya istilahnya, wis datang ke WhatsApp itu udah siap untuk membeli produk, bukan kita yang menawarkan itu. Jadi rasio closingnya pasti lebih tinggi. Nah, untuk melihat jumlahnya itu akun Instagramnya dijadikan profesional atau bisnis. Di pengaturannya itu ada, jadi ganti ke pengaturan profesional atau bisnis. Soalnya ini nanti waktunya terbatas, bahasnya secara general aja, nanti detailnya bisa di grup, misal kita setiap minggu atau setiap berapa minggu sekali kita webinar bareng, terus ada rekamannya, bisa buat belajar, terus ada contoh kasusnya, contoh gimana cara maksimalinya, pokoknya detailnya itu bisa nanti setelah ini aja ya, bisa di grup Telegram.
gitu, soalnya terbatas. Terus jangkau lebih banyak dari follower. Ini yang saya ceritakan tadi, meskipun followernya masih 0, tapi kalau kita pakai Instagram hashtagnya itu maksimal, itu dalam 1 minggu bisa menjangkau ratusan ribu pelanggan baru. Itu balik lagi kuncinya konsisten. Semakin banyak semakin baik. Semakin banyak postingan semakin baik, semakin banyak akunnya semakin baik. Tuh, setiap post adalah aset. Post sekarang mungkin dilihatnya nanti. Nah, mungkin post jenengan yang dulu-dulu gitu, kalau hashtagnya tepat, orang nyarinya mungkin nggak sekarang ya, nyarinya setelah seminggu, setelah sebulan, lagi nyari, oh ternyata di toko ini ada jualan sampo anti kutu ya. Nah, itu udah. Jadi posting kita yang dulu-dulu itu bisa menjadi aset digital kita. Itu. Jadi jangan waduh aku udah seminggu posting terus tapi kok belum ada hasil ya. Tapi rata-rata dalam 1 minggu pasti udah mulai berdatangan si orang yang WhatsApp. Tapi misal belum mulai ada yang WA, itu jangan nyerah dulu lah, karena tetap aja itu bisa menjadi aset digital kita. Oke, nah ini salah satu cara untuk menaikkan interaksi. Jadi misal nanti di dalam grup ini ada istilahnya arisan lah ya, arisan like atau komen. Jadi siapa yang hari ini mau like, bikin like, jadi ngelis. Misal Ibu A, Ibu B, Ibu C, linknya, terus dikasih linknya. Terus nanti siapa yang ngelis, yang bersedia ngelis di grup itu, bersedia nge-like postingan yang di-share di grup itu. Jadi linknya Instagram di-share gitu. Nah ini kalau misal istilahnya NASA kan identik dengan emak-emak lah ya istilahnya. Misal ini kuat, komunitasnya kuat, insya Allah bakal tumbuh bareng, tumbuh bersama. Akunnya itu sama-sama naik, sama-sama dilihat lebih banyak orang lagi. Gitu. Oke, Mas Maftuh. Iya ya. Ini ada pertanyaan nih dari live streamingnya ya. Iya. Mohon bantuannya bio ke WA gimana ya? Mau? Mohon Tanya. bantuannya ngisi bio ke WA gimana ya? Oh yang tadi ya? Iya. Pakai wa.me, jadi diklik edit profile. Ini nggak bisa mirror ya tapi ya, nggak apa-apa wis. Nanti mungkin di grup bisa lebih untuk penjelasan detailnya ya. Edit group, habis edit group dipilih kolom website, di kolom website itu pakai wa.me/62 itu. Tadi ibunya salah kok linknya nggak biru, ternyata ngisinya di deskripsi ya Bu ya, bukan di website gitu. Udah Mas ya? Udah, oke. Semua ada ya Bu? Oh nggak ada, coba lihat Bu. Bio, tambahkan tautan. Nah, tautan itu bisa website ya. Nah, itu URL-nya dikasih wa.me. Ya. Bisa wa.me/62 terus nomor selanjutnya. Mungkin ada lagi yang ada problem di situ. Udah bisa Bu ya? Oke. Nah, kalau ingin menjangkau lebih banyak lagi, itu kita bisa kerjasama pakai endorse, paid promote ke akun publik. Misal ada temen ya, temen yang followersnya banyak. Coba dong kamu foto pakai produk ini, terus nanti tag di akunku ya, gitu. Jadi dia foto pakai, misal pakai foto
nggak usah banyak-banyak ya, follower mungkin ada 3.000 atau 4.000 gitu aja. Terus coba ini tak kasih produk, nanti kamu tag akunku ya. Nah itu semakin membuat kualitas akun kita lebih bagus di mata Instagram, endorse, paid promote. Nah itu. Oke, itu beberapa tips untuk menaikkan interaksi. Nah, kalau ini tips konten viral. Nah, tips konten viral itu Instagram sekarang lagi bagus-bagusnya pakai Reels. Ada yang tahu Reels enggak? Reels itu yang video. Kan ada yang postingan beranda, ada yang Reels, terus sampingnya tag gitu ya. Reels itu logonya kayak TV itu loh. Nah, itu kita pakai sound yang lagi viral apa, pasti di IG apa yang paling sering muncul di beranda kita lah ya. Itu kita pakai aja, terus kita pakai videonya dikasih sound tersebut. Videonya nggak usah video-video yang bagus, mungkin video kita lagi pegang produk, video kita lagi nyoba produknya, itu boleh. Nah, untuk memaksimalkan lagi, membuat grup arisan seperti tadi, tapi linknya link Reels. Jadi saling like, saling komen, gitu. Jadi nanti tetap interaksinya tetap terus-terus menggulung, jadi sama-sama untung. Jadi grupnya nanti itu bikin grup sendiri ya. Misal dalam hari ini ada yang nggak mau like sama nggak mau komen, misal gitu. Ya udah kena penalti 1 lah istilahnya. Nanti kalau udah 2 kali itu ada yang nakal kayak gitu, ya udah di-kick aja, gitu aja. Jadi dikasih peringatan dulu, oh ya belum like, belum komen gitu. Nah ini cepet banget. Biasanya nggak ada sebulan itu followers kita bisa di angka 1.000 kalau kita konsisten pakai Reels dengan sound yang viral. Itu. Oke ya, langsung aja. Terima kasih. Udah cukup Mas ya. Oke, terima kasih Mas Maftu. Udah cukup Mas Maftu. Ya udah cukup. Jangan kemana-mana dulu Mas. Oke. Ya, ini untuk teman-teman semuanya, ya kan? Karena waktu udah selesai, udah terbatas ya kan? Jangan lupa nanti masuk ke link grup Telegramnya. Nanti kita buatkan video tutorial apa yang semua yang dijelaskan oleh Mas Maftu. Seperti langsung itu. Live-nya. Untuk memudahkan teman-teman ada di sini semuanya. Di situ. Update materinya update setiap Update harinya. terus setiap harinya update. Mulai dari konten, caption, sekaligus video, kita langsung buatin hashtag ya Mas ya. Ya, di situ. siap. Nah, jadi teman-teman yang ada di sini tinggal aja di sosmednya. Masuk di grup Telegram bit.ly/Orlin Sahnas. Seperti itu. Jadi di situ tinggal mau edukasi dalam arti mau buat pertanyaan, mau ada pertanyaan seperti apa, itu bisa kita langsung jawab di situ semuanya. Komunikasi di grup aja. Jadi bentuk sharing apapun kita di situ semuanya. Sekaligus kita untuk konten, captionnya, hashtagnya, seperti itu kita udah sediain di situ, tinggal copy paste teman-teman di sini. Oke. Mungkin nanti nyampe Malang kita buatin tutorial videonya Mas ya. Nanti kalau udah balik sampai Malang kita buat tutorialnya. Jadi bukan presentasi seperti ini tapi screen record dari handphone ya. Jadi jenengan tinggal ngopi aja. Oh gini, oh langkahnya seperti ini, tinggal niruin gitu aja. Jadi kita buatin video tutorialnya Mas ya. Biar lebih paham seperti itu. Ya. Di sini masih semangat ya. Kok melempem ya? Ya, ini waktunya udah selesai. Kami dari manajemen Orlin Sanas mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya dan terima kasih banyak untuk rekan-rekan yang udah datang di sini semuanya. Saya doakan semuanya sehat semuanya dan secepatnya bisa jadi Crown Diamond NASA. Amin. Tepuk tangan dong. Amin. Oke, sebelum mundur diri,
Saya ingin melihat semangatnya lagi ya. NASA. Yes. Sanas. Ya, ya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih banyak untuk semuanya. Terima kasih untuk Bapak manajemen dari NASA atas waktunya dan teman-teman semuanya. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.